Smart Viewers, welcome back to Sore Sore Seru. Seru banget. Seru banget. Alright, Smart Viewers, sekarang masih balik bersama gue Nathan dan Novidia, dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol dengan Raka dari Pita Kuning. Yayasan Pita Kuning. Oke, Kak Raka, ngomongin soal pandemi nih. Gue mau nanya dong, gimana sih pandemi ini ke dampaknya, efeknya ke anak-anak yang terkena penyakit kanker ini? Karena kan katanya kalau misalnya COVID-19 nih lumayan agak gimana nih sama anak-anak yang udah punya penyakit duluan. Gimana tuh efeknya? Iya, pasti efeknya banyak banget ya. Yang tadinya dia harus bisa bermain di luar ruangan, akhirnya dibatasi tidak boleh di luar ruangan. Jadi masa gerak-geriknya jadi terbatas juga. Dan juga pertemuan dengan orang-orang yang terbilang cukup asing gitu ya, maksudnya dilakukan pendampingan juga terbatas gitu, karena kami benar-benar membatasi interaksi dengan adik-adik karena ya yang dari itu COVID-19 kan menyerang imun tubuh gitu. Jadi adik-adik ini imunnya sudah lemah, ditambah dengan COVID-19, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi. Jadi hal paling basic adalah bagaimana anak-anak ini berlaku seperti layaknya anak-anak. Itu hilang, beberapa kali hilang. Mereka bermain di luar ruangan, mereka berinteraksi dengan orang-orang sekitar, mereka bisa bercanda gurau, yang tadinya bisa bernafas dengan sempurna harus ditutupi masker, sehingga beberapa anak-anak merasa tidak nyaman dan orang tua harus berupaya ekstra untuk bisa memberikan pengertian gitu. Di situ beberapa esensi dasar itu yang akhirnya hilang. Oke. Terus Kakak sendiri ada nggak kayak kasih tahu dong ke kita pola hidup yang sehat tuh gimana sih supaya ya kita terhindar gitu dari terkena penyakit kanker ini? Pola hidup yang sehat. Yap, Satu, olahraga terus rajin, yang rutin. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu nggak melulu soal diet ya, tapi juga lihat nutrisinya berimbang atau enggak. Jadi nggak apa-apa makan banyak, tapi nutrisinya harus berimbang. Terus selanjutnya adalah berada di lingkungan yang membahagiakan. Coba dilihat kanan kirinya orang-orang atau teman-temannya toksik nggak gitu. Karena kalau toksik mending disingkirin. Karena kan sumber kebahagiaan kita bisa datang di mana saja, termasuk dari sahabat-sahabat terdekat. Gitu udah, itu dulu aja deh. Itu juga pasti susah untuk diimplementasikan. Alasannya banyak. Iya. Lagi olahraga. Bener. Olahraga. Pokoknya selalu ada alasan untuk menghindar gitu ya, untuk berlari. Lari tapi lari dari kenyataan. Aduh. Tapi Raka, kalau nanyain lagi mengenai Pita Kuning, kalau misalkan Pita Kuning ini ada, kan tadi udah disebutkan juga rencana 42 ya untuk kita 42. Top Max-nya untuk anak-anak yang akhir tahun ini. Nah, selain untuk menambahkan kuota untuk anak-anak yang untuk dapat dibimbing, ada rencana-rencana lain nggak dari Pita Kuning kira-kira mungkin yang bisa di-share di sini, mungkin kegiatan-kegiatan selanjutnya, mungkin relawan-relawan yang tidak terlepas dari Pita Kuning mungkin ingin membantu juga, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin bisa kita join gitu. Oke. Yang paling dekat yang tadi sempat aku share juga, kami mau memperluas atau memperbesar area dampak ya. Jadi kami ada 3 kota, Denpasar, Yogyakarta, dan Medan. Insya Allah di setelah Ramadan itu kami akan mulai aktif di 3 kota tersebut gitu. Jadi tentu dengan adanya 3 kota tersebut, teman-teman di kota-kota tersebut juga bisa berpartisipasi aktif gitu untuk bisa menjadi komunitasnya atau bisa ikut melakukan pendampingan jika memang memungkinkan gitu. Kalau misalkan sampai sekarang memang ada beberapa event yang tadi aku bilang Sport for Hope, itu kami setiap minggu rutin gitu di akhir pekan. Jadi tadi aku bilang kalau mau rutin olahraga, nah itu aja di Sport for Hope gitu. Lu bisa dapat teman, bisa ikut berdonasi juga, sehat juga dapat. Gitu. Tenang aja, protokol kesehatannya benar-benar dijaga dari tim Sport for Hope-nya. Kalau misalkan teman-teman bingung atau mau kepo mau Sport for Hope seperti apa, bisa di Instagramnya @sport.forhope atau di Instagramnya @pita_kuning. Di situ informasi soal sport banyak. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau membantu dari cara yang paling sederhana,
Misalnya, ayo dong donasi, nggak punya duit. Oke, nggak punya duit ya, bener. Gampang. Tinggal buka YouTube-nya Pita Kuning. Di situ ada beberapa konten, dari konten cerita masa kecilku. Ini kemarin terakhir sama Mas Panji, di season pertama sudah selesai. Yang terbaru ada konten terbaru dengan kolaborasi bersama salah satu peserta MasterChef season yang 2020, Rebecca Suwiknyo gitu. Kebetulan aku hostnya, jadi teman-teman bisa tonton, jangan skip ad. Jangan skip ad, karena setiap jangan skip ad yang teman-teman lakukan itu akan jadi pemasukan AdSense sebuah Yayasan Pita Kuning, membantu kami melakukan pendampingan kepada adik-adik kanker. Sederhana, nggak perlu duit, cuma butuh kuota doang. Ya, kita semua pasti punya kuota. Teman-teman nggak suka kontennya, nggak apa-apa. Udah tinggal dihidupin, tinggal tidur, tinggal main, tinggal pacaran, nggak usah skip ad, itu bisa jadi pemasukan kami. Sesimpel itu aja. Gitu. So far, kalau misalnya teman-teman mau ikut berpartisipasi yang lain, mau dapat informasi bisa follow Instagram kami di Instagram Pita Kuning di Pita_Kuning, TikTok kami Pita_Kuning juga, ataupun Facebook di Pita Kuning, ataupun juga Twitter di @pitakuning, ataupun di websitenya di pitakuning.org. Itu semua lengkap, semua di sana. Bisa. Kalau misalkan adminnya lama bisa colek di aku juga, di sana biasanya ada beberapa kali aku muncul di akun Instagram, dan biar aku omelin admin Instagram. Luar biasa, itu dia tadi ya. Tapi kenapa Lovelia? Ternyata aku baru tahu kalau Pita Kuning udah 15 tahun ya, Kak? Iya, tadi dari 2006 ya. 2006. Terus gimana caranya Pita Kuning tuh bisa eksis sampai sekarang? Caranya bisa eksis. Aku sebenarnya agak ini ya, gatel kalau pakai kata eksis. Aku lebih senang menggunakannya bagaimana masih bisa berdampak. Karena kalau ngomongin eksis, banyak loh yayasan yang sebenarnya eksis kan ada gitu, tapi ada belum tentu berdampak. Nah, kami lebih mementingkan berdampak. Tentu ini tidak terlepas dari banyak kolaborasi ya, Lovelia. Kolaborasi bukan hanya kami di manajemen yayasan, tapi juga berbagai macam pihak, stakeholders, KOL, influencer, ataupun juga perusahaan, masyarakat tentunya, dan tidak terlupa dari pemerintah. Pemerintah juga beberapa kali support kami di beberapa project gitu kan, untuk bisa bantu, karena bagaimanapun juga akses pengobatan, akses perawatan, fasilitas, semua juga pemerintah juga ujung-ujungnya yang menyediakan. Jadi ini adalah hasil kolaborasi, dan tentunya pembinaan ataupun pengelolaan yayasan yang profesional. Jadi bagaimana kami bisa mengelola di sini hingga pada akhirnya kami bukan hanya bisa bertahan hingga 15 tahun, tapi juga 16, 20, 30, 50, dan seterusnya. Amin. Luar biasa Pita Kuning. Tadi yang salah satu yang jadi bikin gue melek itu adalah benar juga ya. Jadi sebenarnya berbagai macam, gue rasa bukan cuma untuk Pita Kuning, tapi untuk kalau misalnya YouTube apapun yang misalnya dibikin oleh instansi yang berhubungan dengan yayasan atau mungkin kesehatan atau mungkin dengan ya pokoknya berhubungan dengan sosial gitulah. Kalau misalnya kita nontonin, bener juga ya, better jangan di skip ya iklannya, kan itu masuknya ya untuk mereka juga. Bener juga sih, bener. Betul sobat, AdSense itu cukup membantu kami. Iya. Membantu kami. Cuma 2 menit kok, jangan 2 menit. Iya. Gak apa-apa, udah biarin aja. Bikin kopi atau teh gitu, kan juga bisa sendiri. Bener. Kalau YouTube-nya premium gimana? Ya, itu mah beda cerita. Kalau YouTube lagi. Premium gimana? Ya bikin akun YouTube lagi lah ya. Iya, bener. Itu nanti ceritanya beda lagi lah. Ini kan kebanyakan yang biasa. Bener juga sih, itu baru gue udah kebelalak tadi. Oh iya juga sih, bener juga, ngapain. Mesti better jangan gue skip gitu. Iya, itu salah satu kepedulian kita lah ya sebenarnya. Kita bisa kerjain hal yang lain, tapi sebenarnya dalam secara pasif paralel itu lagi ngelakuin kebaikan juga, tapi ya unik aja gitu, lucu aja barusan. Iya. Bahkan ada subscriber yang kemarin di konten terbaru kami sempat komen gitu. Kenapa? Masih jadi tim no skip-nya Pita Kuning meskipun kontennya garing gitu. Tapi nggak apa-apa dong, nggak apa-apa garing. Nggak apa-apa. Itu kalau video nggak skip kalau orang yang aku tonton udah kaya. Betul. Iya.
Oke, itu dia ya Raka. Ini nggak terasa gitu udah sampai 1 jam, udah sampai di ujung acara ngobrol-ngobrol dengan Raka. Thank you banget Raka, udah dapat meluangkan waktunya datang ngobrol-ngobrol sama kita di sini lewat Zoom. Luar biasa, kita tentunya gue dan Novelia tentunya juga teman-teman yang lagi nonton semuanya pasti senang banget udah bisa kedatangan dari Pita Kuning. Jadi kita juga terbuka, jadi lebih tahu lagi, lebih concern lagi, pokoknya lebih-lebih lah dari hasil episode pada minggu ini gitu. Banyak, mudah-mudahan tentunya banyak kebaikan akhirnya berbalik juga ke Pita Kuning, semuanya dilancarkan, rencana-rencananya, semoga semua kebaikan pokoknya datang kepada kalian dan dibantu dengan rencana Tuhan gitu ya, pokoknya dengan baik gitu kan. Pokoknya luar biasa banget sih, gue jadi episode kali ini tuh gimana ya? Ini episode salah satu yang bikin gue speechless sih untuk ngobrol-ngobrol, karena ya pertama kali kan ngobrol-ngobrol dengan salah satu yayasan gitu. Pikiran gitu loh. Luar biasa. Raka, sehat selalu pokoknya. Amin. Mudah-mudahan selalu baik ya di Pita Kuning gitu. Thank you banget. Oke, Smart Viewers, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you juga udah nonton pada episode hari ini. Nanti minggu depan tentunya kita akan balik lagi. Akhir kata, Nathan pamit, Lovelia pamit. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.